sudah saya hubungi ketua kelasnya, Kang Aru, barangkali sudah jadi host itu. Sudah izin Pak Ruli, sudah saya jadikan host, mohon maaf saja bisa maghrib. Ya. Ini enaknya kuliah tuh sambil ngopi gitu kan. Lebih santai. Oke, saya coba mulai. Sudah kelihatan kali ya, Bapak Ibu, karena seharusnya kita mulai jam 5, cuma saya baru landing, baru sampai rumah juga, jadi mulai jam 7. Saya mulai aja karena menghemat waktu. Kayaknya saya nggak akan bisa lama-lama juga, karena ini ngelihat ke depan juga rada apa, ada. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam. Nah, Bapak Ibu, kita ketemu di mata kuliah isu-isu kontemporer dalam komunikasi. Saya bersama dengan Prof. Sihab ya. Dan seperti biasa saya kebagian di semester awal. Mungkin banyak yang belum kenal, jadi mau tidak mau saya harus kenalan dulu ke semuanya. Silakan satu-satu, mungkin dari Bu Rayung, mangga. Selamat malam, Pak Ruli, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Rayung Wulan. Keseharian saya dosen di Universitas Indraprasta PGRI. Kebetulan saya saat ini sedang melanjutkan kuliah S3 di USAHID. Oke. Mungkin itu Pak yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya Pak Fit Yanuar, mangga Pak. Siap. Terima kasih. Kang Aru, kami biasanya manggil Prof, jadi kadang-kadang kalau tersebut. Kang Arul aja, Ah. biar tampak lebih muda. Izin Kang Aru, Ya, saya Fit Yanuar. Sehari-hari saya itu tuh di Fakultas Ilmu Komunikasi SAHID. Jadi saya berada di dalam alma mater yang sama dengan tempat saya bersekolah ini, Kang Aru. Terima kasih Kang Aru atas kesempatan saya memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Pak Denny Batubara, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Denny Batubara. Kalau di background, lebih banyak di media sebagai wartawan. Cuman mulai 2 tahun lalu juga jadi dosen. Jadi sekarang lebih banyak kegiatannya jadi dosen dan mengasuh agensi konten kreator. Jadi sekarang mengasuh agensi konten kreator. Jadi kita ikut juga main digital ini, Kang Arul. Ya. Nah, Mas Denny ini berita 1 kan ya, kalau salah. Iya benar. Jadi terakhir kami di PHK, Kang Arul. Jangan di PHK, diistirahatkan. Diistirahatkan karena sudah dianggap sudah cukup ya. Karena pengalamannya dianggap sudah cukup mungkin. Jadi sekarang mengelola media online dan mengelola agensi konten kreator dan mengajar di BSI. Ya, siap. Keren. Lanjut. Izin saya. Ya, Bu Giri Adnyani. Ya. Selamat malam Pak Ruli. Nama lengkap saya Niwayan Giri Adnyani. Saya bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak. Tapi saya background-nya saya tidak punya background ilmu komunikasi. Jadi mohon dibimbing nanti. Siap. Kasih. Dibimbing kemana, Bu? Dibimbing ke arah yang benar. Ya, siap. Mangga yang lain. Saya Fatur Rahman Yahya. Mungkin usia melampaui Kang Arul. Kang Arul lah, karena udah melewati setengah abad nih Pak. Siap. Casingnya editor, tapi softwarenya berbagai macam nih, masuk aplikasi dalam laptop. Iya. Terima kasih. Siap. Lanjut mungkin Mas Jumadal. Ya, baik. Selamat malam Pak Ruli dan teman-teman semuanya.
Perkenalkan, saya Jumadal Simamora. Sehari-hari saya bekerja di Universitas Pelita Harapan di Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, itu Pak. Siap. Terima Lanjut, kasih. Mas Fadli. Enggak. Suaranya Mas Fadli. Tapi kalau lagi lagi dinas jadi supir bongkar mah santai aja. Oh, bukan ya? Ya. Nggak kedengeran. Udah santai aja kalau lagi nyupir, jangan nanti malah berbahaya. Sandy, Cehendi Liana, mangga. Sandy ini siapa? Kalau sekarang kayak gini kedengeran Nah, Bapak Ibu, kedengeran, mangga. mohon izin tadi di Bluetooth di Ya. mobil ya. Mohon Ya, maaf tadi saya off cam, jadi ini. Sebelum perkenalkan Bapak Ibu, Kang Arul juga, nama saya Fadli Muhammad Atalarik. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Itu aja sih paling. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Yang lain, Sandy ini mahasiswa kita juga ya. Halo, Mbak Sandy. Mbak, Ibu atau apa? Saya karena masih di kereta. Oh, dia di kereta. Oke. Hati-hati Mbak ya. Oke Bapak Ibu, tadi kita udah perkenalkan, saya mencoba memperkenalkan diri saya sendiri gitu kan. Perkenalkan, nama saya Kang Arul, jadi panggil aja Kang Arul. Saat ini saya adalah dosen posisinya memang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, tapi udah sejak awal nggak pernah masuk karena ditugaskan di Pusdiklat Kominfo. Jadi lebih banyak bekerja di Pusdiklat Kominfo dan sebagai tim penilai jabatan fungsional Pranata Humas. Nah, kerjaannya memang lebih banyak jadi konsultan branding sih dari dulu untuk perusahaan swasta kan. Tapi sejak 8 tahun sudah in charge untuk menjadi konsultan di pemerintahan karena memang surat tugas saya memang sebagai digital PR gitu. Jadi dan kebetulan memang diminta untuk selama udah tiga tahun lebih diminta untuk join memberikan mata kuliah ini isu kontemporer, dan sebelumnya awalnya lebih banyak jadi promotor dan promotor di Sahid gitu loh. Jadi sekarang 2 tahun inilah baru sempat mengelola media sosial gitu kan. Nanti dicari aja di Google sih akan lebih kelihatan. Saya memang suka nulis buku gitu kan. Udah 300 buku ditulis, mulai dari novel gitu kan, buku-buku segala macam, dan lagi concern sekarang sebagai itu tadi saya mengikuti jejak Mas Denny Batubara. Ya, sebagai mantan jurnalis, saya sebelumnya di kelompok Kompas Gramedia gitu kan. Jadi nggak tahu tuh kerja sambil jadi PNS, jadi jurnalis juga gitu kan bertahun-tahun gitu kan, karena memang waktu itu dapat surat tugas untuk belajar sekolah lanjutan. Dan memang kalau dalam konteks ilmu komunikasi terutama digital sih biasanya banyak yang agak sedikit udah mengenal karya-karya buku saya tuh gitu kan, yang media sosial, yang etnografi virtual segala macam, karena memang saya expertnya di bidang digital terutama, dan kebetulan memang jadi dokter media sosial pertama gitu. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu ada yang ditanyakan, kecuali masalah keuangan kita punya masalah yang sama. Ya, karena buat saya kuliah S3 itu adalah menceburkan diri dari zona kenyamanan menjadi zona tidak nyaman gitu kan. Dan syukurnya di Sahid kan bisa dicicil ya bayarannya ya. Jadi lebih enak lah. Silakan, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mumpung pertemuan pertama.
Dan kita juga nggak akan lama-lama ya karena suaranya kondisinya lagi kurang fit juga. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini ada beberapa orang baru, Marsevio. Marsevio itu mahasiswa juga atau dari pengelola S3-nya nih? Mahasiswa juga, Prof. Oh, oke. Saya mahasiswa juga. Marsevio, silakan kenalkan diri. Ya, selamat malam, Pak. Panggilnya Pak Ruli atau Pak Nasrullah atau gimana, Pak? Kang Arul. Oh, Kang Arul. Oh iya, Kang Arul aja. iya benar, Kang Instagram Arul. saya Kang Arul. Silakan di-follow, nanti saya follow back. Saya lagi nyari follower nih. Boleh, Kang boleh. Arul. Ya. Ya, jadi selamat malam, Kang Ya. Arul, juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Marsevio Sevion Luhukai. Setiap hari atau sehari-hari dipanggil Vio, Kang. Oh, iya. Jadi Ya. ya asli saya dari Ambon, punya suami ya, suami saya Batak, orang Batak gitu. Kemudian sehari-hari saya dosen di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pelita Harapan di Karawaci, Kang. Oh, itu dengan siapa tadi ya? Ada juga kan ya UPH ya? Pak Jumadal. Oh, Iya, Pak dengan Pak Jumadal. Jumadal. Iya, iya, iya. Iya. Iya, Kang. Ya, selamat salam kenal Bu Jadi Vio, gitulah. Mbak Vio, gitu kan. Iya. Ya, Iya. terima kasih. Iya, Lanjut Kang. yang setelah maskeran, Bu Juliana. Lahirnya pasti bulan April ini. Maaf Kang Arul, saya telat karena Oh, saya santai, baru pulang, baru mandi, belum sempat maskeran. Iya. Silakan Bu Juliana. Iya, oke, nama saya Juliana Berewot, tapi teman-teman bisa biasa panggil saya dengan Jube. Saya mengajar di Prodi Komunikasi juga di BINUS International yang di Senayan. Tapi juga saya pegang teaching coordinator untuk entrepreneurship dan innovations di universitas yang sama. Itu Kang Arul. Thank you, Bu. Tapi suaranya bagus. Saya selalu terpesona dengan suara-suara yang bagus. Ya. Saya kira ngajar public speaking tadi itu. Gitu. Saya enggak. Saya jurnalisme karena memang waktu itu jurnalism. pernah terjun di radio juga. Oh. Makanya mikrofonis, cie. Saya suara udah karena nggak dilatih gitu kan. Saya bertahun-tahun dulu jadi penyiar radio Bu di Bandung kan. Iya, iya. Mak, suaranya udah nggak dilatih banget ya. Lebih cocok jadi fluid kapal penyeberangan feri gitu kan. Lanjut Mas Arya. Mas Arya ini apa? Mas Arya ini mahasiswa juga atau pengelola? Takutnya ada pengelola di sini kan ini juga. Memantau kita. Silakan Mas Arya. Pakai green skin dia. Halo Mangga Mas Arya. Mahasiswa juga ya Mas Arya kan? Iya, mahasiswa Kang Arul. Silakan Mas Arya. Kenapa dimatiin? Ada kebaya hijau di rumahnya ya? Halo Mas Arya. Oke. Bapak Ibu kalau seandainya tidak ada yang ingin bertanya lebih jauh, kita langsung saja, kayaknya memang ini kelasnya serius-serius nih. Nah, sementara saya tipenya orang yang terlalu santai. Oke, jadi Bapak Ibu, kita berbicara tentang tentang mata kuliah kita, isu-isu kontemporer dalam komunikasi. Jadi ketika berbicara isu-isu kontemporer itu, kita berbicara tentang satu fenomena, makanya saya mengutip Little John kan. Jadi buat teman-teman yang latar belakangnya ilmu komunikasi itu di bab 1 tuh cerita tuh dia soal bagaimana itu sebuah teori itu kan. Mulai dari landasan epistemologisnya, filosofisnya, kategorisasinya, dia bahas apa itu teori dan segala macam gitu kan. Nah, buat teman-teman yang tidak punya latar belakang komunikasi, maka saya menyarankan buku Little John ini menjadi menjadi buku wajib yang kayaknya perlu dibaca dulu deh gitu, karena hampir basic di topik isu-isu komunikasi, kita akan larinya nanti akan ke situ-situ juga gitu kan. Nah, ketika kita berbicara itu, maka Bapak Ibu yang pernah mengajar tentang teori dan perspektif ilmu komunikasi pasti dari awal-awal ngasih tahu
tradisi-tradisi dalam teori-teori komunikasi itu, gitu kan. Dan Little John menjadi salah satu buku yang cukup menarik untuk kita bahas, gitu kan. Ini slide-nya saya langsung ketik-ketik aja, di Bapak Ibu tinggal dilihat-lihat aja ya. Gitu kan. Nanti saya kasih kok. Saya kasih slide-nya, HP terbaru iPhone 17 sama laptop masing-masing peserta gitu kan. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang theoretical, maka ada yang sifatnya itu memang saintik banget gitu kan. Penuh dengan prosedural-prosedural gitu kan, penuh dengan uji-uji, tapi juga ada pendekatan humanistik gitu kan. Dan kita juga akan berbicara tentang pendekatan yang memang lebih khusus ya, berbicara tentang social science gitu kan. Makanya ketika kita berbicara tentang ilmu komunikasi ya, saya ingin sekadar mengutip bahwa beberapa isu-isu kontemporer komunikasi itu kita berbicara tidak hanya sekedar sesuatu yang sifatnya media ataupun Merowitz itu mengatakan sebagai medium gitu kan. Tetapi kita berbicara soal simbol, kita berbicara soal pengertian, kita berbicara soal interaksi, kita berbicara soal pengurangan ketidakpastian, kita berbicara soal proses, kemudian juga kita berbicara soal exchange atau pertukaran, kemudian kita juga berbicara soal koneksi, kebersamaan, kemudian saluran, stimulasi, situasi sampai kekuasaan dan kekuatan gitu kan. Nah, basic itu akhirnya saya ingin mengatakan, kalau saya terlalu cepat kasih tahu ya, karena biasanya saya ngobrolnya itu sambil minum kopi. Saya ada kenal ini Bu Gayatri ya. Halo Bu Gayatri. Halo, Kang Arul saya bilangnya. Alhamdulillah bisa ketemu. Iya, akhirnya ketemu. Biasa nih agak gaptek-gaptek nih cari-cari sinyal. Maaf terlambat. Iya, Terima kasih. nggak apa-apa, nggak apa. Kalau pakai Alhamdulillah. HP Android kayak gitu, saya pakai Asia Hidayah, jadi sinyalnya lumayan kenceng gitu kan. Oke, jadi Bapak Ibu saya ingin mengatakan, nanti di buku Little John Bapak Ibu akan ketemu tentang apa itu teori. Gitu kan. Teori itu artinya saya ingin mengatakan, teori itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya itu final. Nah, saya ingin mulai dari kata-kata kunci itu. Oke, saya ingin mulai. Bentar ya, saya nyalain AC ya, rada panas. Biasa di Eropa dingin, sekarang di Cimahi panas. Tes 1, 2, 3. Mudah dingin. Ya, sorry Bapak Ibu. Saya 2 minggu baru pulang, ini 2 jam. Oke, jadi saya ingin mengatakan bahwa teori itu sifatnya final. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk dalam, buat teman-teman juga dosen komunikasi, saya ingin mengatakan bahwa teori itu sudah final. Gitu. Jadi sebelum masuk isu-isu komunikasi, saya ingin mengatakan bahwa kita beranjak dari situ. Kenapa saya katakan final? Karena teori itu hanya menjelaskan satu fenomena. Ya, Little John tuh jelas tuh dia mengatakan bahwa teori itu tuh hanya menjelaskan satu fenomena. Jadi sebelum ada fenomena yang baru, maka teori itu sudah dikatakan sebagai final. Nah, persoalannya adalah dalam praktik pengetahuan ya, dalam praktik pengetahuan kadang-kadang teori yang final itu sengaja ditarik-tarik. Gitu kan? Kita berbicara soal diskurs, seandainya salah satunya wacana gitu kan. Buat Bapak Ibu yang latar belakangnya bukan ilmu komunikasi, kayaknya memang buku tentang apa ya, penerbitnya siapa ya? Dia semacam ensiklopedi komunikasi gitu kan, penerbitnya Prenada, itu bagus tuh entry-nya satu-satu, cuma 2 halaman. Jadi kayaknya itu perlu dikoleksi untuk Bapak Ibu bisa mengetahui, dan itu lengkap banget. Ya, kalau nggak salah Little John dengan Karen deh kalau nggak salah gitu ya. Itu udah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi buat teman-teman yang memang keceburnya di dunia komunikasi tapi latar belakangnya bukan komunikasi, buku itu menjadi jauh lebih bagus untuk dikoleksi dan dibaca. Karena nggak perlu baca buku yang tebel-tebel, tanya aja Bu Juliana dengan Pak Jumadal gitu kan, karena buku komunikasi itu tebel-tebel gitu kan. Nah, itu ada buku yang namanya Handbook, Ensiklopedi Komunikasi, itu entry-nya cuma 2-3 halaman aja kita bisa masuk. Jadi saya ingin mengatakan bahwa
beberapa isu-isu seperti diskurs gitu kan, kayak wacana gitu kan, kita sebutlah banyak wacana yang berkembang. Itu terjadi sebelum fenomena baru itu terjadi, ya. Bahkan semua teori komunikasi, ya, bahkan hampir semua ya, saya tidak mengatakan semua, bahkan semua teori komunikasi gitu kan, yang awal-awal itu muncul sebelum internet atau media baru itu muncul. Makanya ini akan menjadi sebuah diskusi yang menarik soal isu-isu, bagaimana menjelaskan realitas yang baru dengan berbagai macam pernak-pernik entitas dengan segala macam, sementara kita mendekatinya dengan sesuatu yang menurut Little John itu sudah finish gitu. Kenapa? Karena dia hanya menjelaskan fenomena yang sebelumnya. Makanya ketika secara pribadi saya melihat beberapa riset-riset komunikasi baru, terutama media digital yang ketika dia memakai wacana gitu kan, kadang-kadang saya harus berpikir lebih keras gitu kan. Kenapa harus pakai wacananya si ini, gitu kan? Kenapa saya tidak tahu spellingnya seperti apa. Mungkin nanti akan saya koreksi ya. Dari dulu saya tidak bisa menyebutkan Van Dijk gitu. Apakah Van Dijk atau Van apa gitu kan? Van Dijk itu kan. Pandik. Van Ya, Dijk, ya. Van Dijk ya Pandik. bahasa Van Ya, Dijk, Pandik. ya Van Pandik. Dijk, Van Dijk gitu kan. Pandik. Itulah pokoknya. Kemudian kita berbicara Van Dijk, kita berbicara soal diskursnya, kita berbicara framing, contohnya framing, gitu kan. Kita berbicara framing itu kayak Edmund segala macam. Kita berbicara CDA-nya si siapa? Verloh ya, gitu kan. Nah, saya melihat beberapa riset-riset itu mencoba mendekati dunia digital sebagai sebuah isu, tapi mendekatinya dengan metodologi penelitian yang cocoknya itu hanya untuk bahasa dan pemberitaan gitu loh. Gitu kan? Ini menjadi persoalan-persoalan yang buat saya itu oke, sebenarnya tingkat sebuah isu itu apakah bisa didekati dengan cara yang lama atau sebenarnya harus kita encourage untuk membuat sudut pandang yang baru, gitu kan. Karena ini menjadi lebih jelas gitu kan. Apa namanya? Van Dijk sendiri menulis salah satu buku penting yang jarang dibaca oleh mereka yang melakukan riset di bidang wacana, yaitu berita sebagai sebuah wacana, news as discourse gitu kan. Di situ sudah jelas dia mengatakan bahwa discourse ini berlaku hanya untuk meneliti berita. Artinya berita itu ada proses gitu loh, ada proses seleksi, ada eh, proses pemilihan kata, entry-nya seperti apa. Saya pikir Mas Denny Batubara bisa share tuh ke teman-teman bagaimana sebuah berita itu kan tidak sekadar cerminan realitas gitu kan, ada pertarungan di situ. Kemudian ketika kita mengutip bukunya McManus gitu kan, market driven journalism itu, maka di situ tidak hanya redaksi yang bertarung, tetapi pemilik modal juga bertarung, gitu kan. Bagaimana kita mulai pekan lalu dihadiri dan diperdengarkan lagu-lagu mars sebuah partai di salah satu partai politik, gitu kan, itu kan dalam rangka menanamkan sebuah diskurs itu. Tapi persoalannya adalah pendekatannya adalah pendekatan diskurs yang berbicara soal pemberitaan, di mana pemberitaan itu ada clustering levelingnya sebelum konten dan teks itu muncul, tetapi mendekatinya untuk melihat status Facebook seseorang gitu loh. Nah ini akan menjadi diskurs yang sangat luar biasa buat saya gitu kan. Sama juga ketika orang mencoba mendekati realitas di media sosial menggunakan panggung depan, panggung belakangnya Erving Goffman gitu loh. Ya kan? Padahal Erving Goffman sendiri dalam bukunya itu gitu kan, kebetulan disertasi saya soal itu, jadi memang tentang Erving Goffman. Dia menyebutkan bahwa panggung depan dan panggung belakang itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya, gitu kan. Dia ada semacam apa yang dikatakan sebagai representasi dulu. Jadi kita akan bisa melihat seseorang ketika kita melihat representasinya, gitu kan. Dan dia sudah mengatakan bahwa representasi itu, gitu kan,
Representasi itu terjadi ketika kita everyday life, setiap hari, gitu kan. Setiap hari kita terkoneksi dengan dia, terkoneksi dengan tetangga, terkoneksi dengan X, Y, dan Z, dengan segala macam, gitu kan. Di media sosial, kita tidak lagi berbicara panggung depan, panggung belakang. Karena apa? Menurut Wood and Smith itu, kita bisa mengkonstruk, bahkan merepresentasikan identitas yang sangat berbeda-beda. Nah, inilah sebenarnya titik titik apa namanya, titik batu loncatan yang perlu sama-sama kita diskusikan sebenarnya untuk melihat isu-isu baru dalam komunikasi. Karena begini, kalau berbicara komunikasi dalam konteks sederhana gitu kan, dalam konteks sederhana saya sebagai apa namanya, penggiat komunikasi, saya ingin mengatakan bahwa kayaknya ada kecenderungan teori-teori komunikasi itu adalah teori-teori komunikasi yang memang pada awalnya kan sudah mulai multidisiplin gitu. Sudah tidak bisa lagi melihat komunikasi sebagai sebuah ilmu yang sudah independen, tetapi dia dependen berdasarkan eh, kerangka ilmu yang lain. Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu melihat munculnya teori komunikasi itu kan tidak serta-merta lahir dari ilmu komunikasi itu sendiri, gitu kan. Kita akan melihat dari awal itu sebenarnya bahasa, gitu kan. Kenapa bahasa? Gitu karena memang pencetus awalnya gitu kan, nanti ada buku Everett M. Rogers gitu kan tentang History of Communication Theory, itu bagus banget Bapak Ibu, cerita dari awal sampai Robert D. Park segala macam gitu kan, Shannon, Weaver segala macam yang awal-awal itu dia mengatakan lah komunikasi di awalnya itu sebenarnya berbicara soal bagaimana riset tentang Perang Dunia Kedua, riset tentang bagaimana bahasa Indian kuno itu dipakai untuk menyampaikan misi, kemudian komunikasi yang dilakukan itu untuk mencoba memahami apa sih yang dimaksud dengan orang. Artinya pure murni bahasa gitu. Makanya akhirnya departemennya komunikasi ya untuk itu, untuk bisa memperlancar berbahasa pada awalnya. Karena kan basicnya adalah sastra. Kemudian masuk lagi radio, mathematical theory, masuk lagi di situ, psikologi masuk lagi di situ gitu kan. Dan bahkan di Eropa sendiri komunikasi sudah menjadi sebuah departemen yang sudah tercerai-berai. Kan? Bapak Ibu akan melihat Departemen of Komunikasi. Nanti Bapak Ibu juga akan melihat Departemen of Journalism. Jadi jurnalistik sudah tidak masuk lagi dalam rumpun ilmu komunikasi. Nanti Bapak Ibu akan melihat Departemen of Public Relation gitu kan. Nanti kalau di Malaysia sudah tuh di Britania Raya itu sudah mulai ada digital komunikasi. Jadi saya melihatnya itu kenapa isu-isu kontemporer ini menjadi satu mata kuliah itu sangat berkembang gitu Bapak Ibu. Bahwa ketika kita melihat sebuah fenomena komunikasi, maka teori yang diungkapkan tentang apa itu teori oleh Little John itu, ya itu hanya fenomena yang menjelaskan fenomena saat itu. Jadi akan tidak tepat ketika kita melihat sebuah wacana gitu kan tentang feminisme, kita memakai wacananya Van Dijk. Sementara wacana feminisme itu berkembangnya dengan Sarah Mill. Nah, itu yang sebenarnya gitu kan, rentetan-rentetan nama-nama orang dan nama-nama bagaimana mereka berdiri gitu kan dengan topik-topik fenomenanya yang jarang secara praktek komunikasi itu dilakukan gitu kan. Jadi ketika melihat wacana, udah gue mau pakai Van Dijk itu nggak ada bedanya, termasuk juga gue mau pakai Verlof gitu kan, itu dua-duanya nggak ada bedanya. Gue mau pakai semiotika siapa gitu kan, mau pakai apa namanya Saussure atau mau pakai Marcel Danesi gitu kan, atau mau pakai Persian gitu kan, atau A.J. Greimas. Jadi tinggal pilih saja gitu loh. Tinggal gue mau pakai. Jadi semacam kita di swalayan bahwa kita mengambil apapun itu tidak ada pengaruhnya. Padahal secara teori masing-masing itu memiliki akar yang berbeda, gitu kan, memiliki sesuatu yang berbeda seperti Barthes gitu kan, Barthes lah gitu kan. Dia berbicara tentang konotasi denotasi ya di masa-masa awal. Kemudian berbicara soal juga mitos, gitu kan.
Kemudian muncul bukunya Imaji Musik dengan Teks yang berbicara soal tidak hanya sekedar tidak sekedar konotasi dan denotasi, tapi mitos yang diuraikan mulai dari mise en scene gitu kan. Artinya ketika kita melihat seperti itu menjadi sesuatu yang menarik. Oke, gitu kan. Ini tradisinya tradisi akademik gitu, tapi kita mendekatinya seperti bukan pendekatan akademik gitu kan. Kita mendekatinya sebagai pendekatan yang penting adalah landasan teorinya gitu. Jadi ketika melihat kamu mau riset apa? Saya ingin melihat wacana di Twitter gitu kan. Nah, udah pakai ini aja discourse-nya si Van Dijk, discourse-nya si Farlow segala macam. Padahal mereka menciptakan itu, sorry, saya tidak pakai menciptakan. Mereka membuat itu untuk melihat berita gitu loh. Berita di mana itu ada konstelasi yang sangat luar biasa di dalamnya sebelum teks itu muncul. Gitu kan. Makanya ketika Robert Ann Edmonds ketika dia berbicara framing, dia ngasih contoh. Ini loh teks awalnya, gitu loh. Ini loh teks awalnya sehingga sekarang munculnya seperti itu, dia bisa mendefinisikan ini masalah ditaruh di mana, sampai ke treatment recommendation-nya seperti apa, gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kecenderungan dalam praktek komunikasi kita adalah mencoba mendekati itu dalam kerangka teori yang sudah lama, yang sudah final, dengan fenomena yang lama juga, padahal fenomenanya ini baru. Makanya buku judul-judul yang menarik ya seperti Vincent Mosco yang baru gitu kan, Vincent Mosco, kemudian Fuchs, PUCHS gitu kan, atau juga Manuel Castell, itu mencoba membangun sebuah critical gitu loh. Jadi dia mengambil realitas yang sudah ada setengah abad yang lalu, tapi mendekati fenomena yang baru dengan cara yang lebih lugas dan lebih menarik gitu kan. Makanya karya-karya Fuchs itu selalu berbicara soal labor, soal bagaimana buruh digital gitu kan, soal bagaimana Marxis di era digital. Karena itu tadi kiblat dia itu selalu melihat Karl Marx, Horkheimer gitu kan. Tapi dia menarik itu bukan sebagai teori yang mencoba untuk dipaskan dengan fenomena sekarang, tidak. Tapi dia membahas diskusi itu menjadi sesuatu yang oke, realitasnya seperti ini, dulu seperti ini, maka ada kategori-kategori langsung nih, gitu kan. Jadi itu Bapak Ibu, kenapa kita akan berbicara nanti akan lebih sangat detail cerita soal isu-isu komunikasi kontemporer, karena persoalannya adalah ada berbagai macam isu yang kalau mau ditarik pakai teori komunikasi manapun, itu kadang-kadang kita tidak menemukan. Sebagai contoh, di sini ada dosen-dosen yang luar biasa nih, teman-teman komunikasi. Sampai saat ini saya belum bisa menemukan teori apa yang bisa menjelaskan ketika kita mengucapkan innalillahi kepada orang yang meninggal di akun Facebook-nya. Coba lihat. Teman-teman pasti punya teman yang meninggal kan? Tapi dia punya akun Facebook-nya. Nah, kita mengucapkan innalillahinya di akun yang bersangkutan. Masih untung dia nggak jawab kan, Bu Gayatri ya. Makasih ya bro ucapannya gitu kan. Jangan lupa nyusul gitu kan. Jadi kita mengucapkan itu di akun yang bersangkutan padahal kan dia sudah tidak ada. Tapi penggunaan POV-nya, point of view-nya itu orang pertama. Ya ampun bro, baru aja kita kemarin ketemu. Sekarang lo udah duluan, innalillahi ya, semoga kuburmu dilapangkan. Artinya, teori apa yang bisa menjelaskan itu? Saya sampai sekarang masih bisa, aduh ini apa gitu loh. Kita berbicara dengan artefak ya, kalau menurut Christian Hein itu kita berbicara soal artefak. Tapi artefaknya digital. Tapi dia juga entitas, ya menurut Manuel Castell. Yang pada akhirnya dia menyebutkan, oh iya, kalau lu ngomong seperti itu di dunia internet, maka kita bukan ngobrol tentang semua teori-teori komunikasi yang sudah pernah ada gitu kan. Tetapi kita berbicara soal teori baru. Apa teori barunya? Mass self communication gitu. Makanya muncullah teori baru yang menurut Castell itu kan, kita mass self communication, kita berbicara secara massa sebenarnya itu berbicara pada diri sendiri. Artinya saya ingin mengatakan Bapak Ibu, ini banyak fenomena-fenomena baru gitu kan, banyak fenomena-fenomena baru di dalam bidang komunikasi, baik itu dari sisi praktik,
baik dari sisi konten, baik dari sisi audiens, baik dari sisi khalayak dengan segala macam. Dan apa yang saya katakan di sini itu adalah perspektifnya distopian. Jadi distopian itu mengatakan bahwa realitas yang baru itu menghancurkan tatanan yang ada. Sementara kalau utopian pasti akan mengatakan, oh nggak apa-apa Kang Arul, kita bisa pakai kok teori-teori lama untuk menjelaskan hal-hal yang baru, ya kan? Tapi ada juga teknorealis yang mencoba untuk berjalan di tengah-tengah gitu kan, middle itu untuk bisa berdiskusi lebih jauh bagaimana teori baru, fenomena baru dijelaskan pakai teori-teori baru. Tapi tetap kalau saya Bapak Ibu, jadi kalau seandainya kita berbeda pendapat dengan segala macam, mungkin cara saya berjalan agak berbeda dengan Bapak Ibu. Itu saja gitu loh. Tapi tujuannya sama. Kalau saya tetap mengatakan bahwa semua teori yang muncul sebelum internet muncul itu tidak bisa menjelaskan fenomena yang ada gitu loh. Karena tadi udah dikunci oleh si Little John bahwa teori itu sebenarnya hanya menjelaskan fenomena tertentu saja. Tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang lain. Tapi sebagai landasan akademik gitu kan, atau sebagai academic statement untuk make gitu kan tentang simbolik. Oh, kalau simbolik sih kita bisa tuh Kang Arul bahwa ketika kita bicara avatar di internet kita bisa pakai buku-buku teori-teorinya tentang teori-teori awal tentang simbolik interaksionisme gitu kan. Habermas gitu kan. Mead mengatakan kapan kita jadi me, kapan kita jadi I gitu kan. Tetapi kan kita mesti memahami bahwa dari Habermas ke Goffman saja itu, Erving Goffman itu udah melalui beberapa teori pencetus teori-teori yang baru gitu loh. Jadi buat saya sih sebenarnya itu tidak menjadi sesuatu yang apa namanya, yang salah gitu kan. Ketika kita memakai teori lama untuk menjelaskan yang baru. Ya. Tetapi persoalannya adalah teori-teori baru juga tetap muncul nih, gitu kan. Kayak Manuel Castel gitu kan, atau Vincent Mosco yang tahun 2021 yang terbaru gitu kan. Christian Fuchs juga terbaru, bahkan di apa namanya, di Indonesia orang sudah mulai mengenal Kozinet dengan etnografinya gitu kan. Tetapi sayangnya yang digunakan etnografinya itu 2012 ke bawah. Gitu kan. Padahal 2012 ke bawah, si Kozinet mengatakan bahwa metodologi etnografi itu hanya cocok untuk perilaku pemasaran konsumen. Tapi itu dipakai untuk meneliti komunikasi yang umum gitu kan. Dia lupa bahwa ada karya dia tahun 2000 ya, 2020 yang berbicara soal baru dia memastikan tuh bahwa teori etnografi ini bisa dipakai untuk melihat media sosial. Jadi pembacaan terhadap buku pun itu juga akan menjadi persoalan-persoalan, kan? Sama seperti teori besar yang Bapak Ibu tahu. Ini mungkin Pak Jumadal, Bu Juliana, atau beberapa dosen komunikasi dulu ada teori medium itu adalah pesan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Saya lupa. Medium is the message. Message itu teorinya siapa ya? McLuhan. Marshall McLuhan. Ya, Marshall McLuhan. Medium adalah pesan, gitu kan? Tapi bahkan orang komunikasi sendiri tidak mengetahui historicalnya bahwa 5 tahun dan hampir 10 tahun sebelumnya judul itu bukan medium adalah pesan. Karya pertama McLuhan itulah media adalah tukang pijet. Jadi dia mengatakan itu kan revisi terakhir dia gitu loh. Di awal-awal dia mengatakan medium is massage gitu loh. Emang tukang pijet gitu loh. Nah, ketika beberapa tahun kemudian dia mulai mengubah apa namanya, mengubah teori itu menjadi media itu adalah pesan. Medium itu adalah pesan itu sendiri gitu kan. Makanya kadang-kadang ini pengalaman pribadi ketika saya menceritakan teori-teori awal McLuhan itu media adalah tukang pijat gitu kan, pada ketawa teman-teman komunikasi kan gitu. Oh salah Kang Arul, bukan massage tapi message. Oh ya sudah gitu kan. Karena itu tadi bahwa kita sebenarnya mesti
mesti memahami historical teorinya dulu Bapak Ibu sebelum ketika kita menjelaskan ini fenomenanya berbeda nih, gitu loh. Bahwa teori ini itu dipakai oleh penulisnya untuk melihat apa, gitu kan? Oh, melihat ini, gitu loh, melihat pemberitaan. Tiba-tiba kita tahu pemberitaan itu melalui seleksi yang sangat luar biasa, ada filteringnya di sini sebelum konteks ini muncul, kita ingin melihat itu sebagai di dalam status Facebook, di mana itu tidak ada filtering, tidak ada proses-proses seperti itu. Tiba-tiba kita ingin memakai itu untuk melihat itu, gitu kan. Makanya saya ingin mengatakan bahwa dalam dalam banyak pandangan gitu kan, bahwa isu-isu kontemporer ini sebenarnya untuk menjangkau bagaimana pola pandang para akademisi komunikasi terhadap isu-isu yang baru itu seperti apa. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya sengaja untuk men-trigger hari ini gitu kan. Silakan kita bisa berdiskusi sebelum saya masuk slide selanjutnya untuk ngasih tugas. Jadi kalau udah ngasih tugas sudah pada stres semuanya. Karena SPP pada belum lunas, jadi tiba-tiba udah dikasih tugas, jadi ya kayak gitu. Silakan, Mangga. Izin Kang Arul. Silakan. Fenomena yang tadi Kang Arul sampaikan tentang barangkali tidak sesuai antara teori dengan fenomena. Saya penasaran apakah itu hanya terjadi di kita, di Indonesia, atau mungkin lebih spesifik lagi di mahasiswa-mahasiswa kayak kami ini, atau memang itu terjadi secara global, Kang, gitu, di seluruh bagian manapun dunia juga seperti ini. Ya. Itu aja, Kang Arul. Makasih, Kang. Oke. Kalau saya melihatnya, saya tidak pernah melakukan riset soal itu, Pak. Ya, saya tidak pernah melakukan riset soal itu. Ucapan saya itu berdasarkan berbagai proceeding, karena kan saya suka mengkoleksi proceeding. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nyalin jurnal proceeding e-book, saya punya 36.700 lebih. Tinggal disalin aja itu. Mau teori komunikasi apa aja ada di situ gitu. Saya orang yang suka mengumpulin itu. Jadi ketika saya melihat seperti itu, kadang-kadang saya ingin mengatakan begini, Pak Yanuar ya tadi ya. Saya ingin mengatakan bahwa itu tidak salah, Pak. Gitu kan? Itu tidak salah. Semacam contoh kultivasi ya. Kultivasi di Shopee gitu kan, dia mau melihat bagaimana endorse pengguna yang sudah beli di kolom komentar itu ternyata bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli itu, tapi pakai teorinya kultivasi gitu kan. Kalau bagi saya itu tidak menjadi suatu persoalan. Cuma persoalannya adalah di situ tidak ada academic statement-nya Pak Yanuar. Academic statement yang mengatakan bahwa saya menggunakan kategorisasi atau penjelasan atau landasan filosofisnya kultivasi untuk mendekati fenomena baru ini. Nah, itu kita miss-nya di situ, Pak Yanuar gitu loh. Artinya saya ingin mengatakan silakan aja kita mau pakai teori yang apa, bahkan teori tahun 1920 juga boleh, 18 sekian boleh, tapi harus ada academic statement-nya gitu loh. Nah, tradisi seperti ini ya, saya tidak tahu di berbagai negara Asia Tenggara ya gitu kan. Tradisi seperti ini yang tidak saya lihat di berbagai jurnal. Kayak Scopus 1 2 3 4 5 gitu kan. Mereka punya standar pernyataan akademis tersendiri. Jadi ketika dia menggunakan teori yang bukan menjelaskan fenomena terhadap medium yang sedang diteliti atau objeknya, dia pasti akan pakai academic statement. Bahwa saya meminjam kategori ini untuk menjelaskan ini. Nah, di Indonesia sendiri, berdasarkan yang saya kumpulin, kalau di luar itu saya tidak bisa menjawab itu, saya tidak bisa melihat academic statement. Sama seperti ini Pak Yanuar. Di luar negeri itu di Indonesia kan kita punya perguruan tinggi agama Islam, ya. Kita juga ada perguruan tinggi agama Kristiani, Hindu dan segala macam. Di Indonesia kitab-kitab itu boleh disitasi. Jadi menurut kitab ini Mazmur atau apa itu ada di footnote, gitu kan? Itu ada di body note. Nah di Eropa itu harus ada academic statement-nya bahwa dalam penulisan ini, gitu kan? Kita jadikan kitab suci sebagai sumber referensi gitu loh. Jadi buat saya sih sebenarnya apakah ini terjadi di Indonesia berdasarkan yang saya lihat gitu ya dalam berbagai proceeding jurnal yang saya kumpulin kayaknya itu sudah terjadi Pak Yanuar gitu loh. Mencoba mendekati fenomena baru
dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep yang muncul bukan untuk menjelaskan fenomena itu gitu. Jadi ini yang perlu menjadi sebuah catatan tersendiri, gitu kan. Sama seperti ini Bapak Ibu. Critical discourse analysis itu ditulis oleh siapa ya? Saya lupa ya. Verloh kan? Verloh ya Bapak Ibu ya. Critical discourse analysis kan Verloh ya. Dia membagi itu jadi berapa levelnya? Sosiokultural, oke. Kemudian teks kan? Kemudian teks. Tapi coba Bapak Ibu baca. Apakah Verloh itu pernah menyatakan 3 pembagian yang dia bikin itu sebagai teknik analisis? Nggak pernah. Bapak Ibu mau baca buku dia dimanapun tidak akan pernah melihat mereka menulis, si Verloh itu menulis bahwa inilah tiga analisisnya. Dia hanya menyebutkan inilah 3 level. Cuma persoalannya leveling itu dipakai sebagai teknik analisis. Jadi beberapa karya-karya disertasi, tesis, skripsi itu ya analisisnya apa? Ya saya pakai Verloh. Apa analisisnya? 3 gitu kan. Sosiokultural, level teks, satu lagi level apa gitu. Padahal Verloh ini nggak pernah bilang bahwa ini teknik analisis. Berbeda dengan sama seperti Robert and Edman dengan framingnya. Dia tidak pernah bilang bahwa mulai dari identification sampai treatment recommendation adalah teknik analisisnya. Gitu. Dia hanya bilang ini leveling. Maka untuk mendekati itu, gitu kan, pakailah bahasa, ya kan. Makanya Verloh selalu bilang ini pendekatannya pendekatan bahasa. Ada term-term yang selalu dikutip oleh dia tuh kayak retoris, stilistik, semiotiknya, gitu kan. Jadi pendekatannya memang pendekatan naratif. Nah itu Pak Yanuar base-nya. Terima kasih. Silakan. Ya, saya men-trigger aja diskusinya, siapa tahu ada punya pendapat lain kan. Sambil ngopi gitu kan. Ini hujan di luar hujan, saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu, tapi di tempat saya hujan, lebat. Mangga Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, Kang Arul. Silakan, Bu. Ya, kalau saya perhatikan karya Kang Arul yang banyak bicara mengenai media sosial ya, itu menjelaskan memang mengenai media sosial, tapi saya kayaknya jadi terbuka gitu ya pikirannya. Kalau memang tadi dikatakan seperti teori-teori McLuhan, Harold Laswell itu kan udah lama dan bukan fenomenanya tidak sesuai dengan yang sekarang kayak kan media sosial yang berhamburan itu yang berbagai jenis. Nah, kalau menurut Kang Arul gitu ya Mas ya, kalau seperti fenomena saat ini begitu banyak, katakanlah YouTube itu media yang sering saya gunakan untuk saya kasih ke mahasiswa saya. Jadi lagi belajar mengenai apa itu stakeholder relation, coba dilihat YouTube bla 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 gitu. Kalau menurut Kang Arul sendiri, apakah dengan teori naratif paradigm bisa untuk menganalisis ini? Karena kalau saya lihat kok sepertinya terlalu umum ya Mas ya. Kalau naratif paradigm kan untuk satu yang bercerita terus gitu, terus analisis yang lebih detail apa menurut Mas Kang Arul? Ya. YouTube, Apa ya? YouTube. Jadi begini, apa namanya, Bu. Saya ingin mengatakan bahwa ya nggak ada masalah gitu. Dari awal saya mengatakan bahwa nggak ada masalah gitu kan. Kita menggunakan naratif, paradigma naratif gitu kan. Sebab paradigma itu kan ada kecenderungan kita hanya mengenalnya sebagai 3 besar kan. 3 besar seperti positivis, konstruktivis, sama kritis gitu. Padahal yang namanya paradigma itu banyak banget. Seperti tadi udah disebutin. Karena kita mau pakai paradigma feminim, ada juga. Ya kan, paradigma feminim, Sarah Mill salah satunya gitu kan. Paradigma budaya cyber itu paradigma juga, sama posisinya dengan positivis, ini dengan segala macam gitu kan. Ini terjadi karena ada kecenderungan di awal-awal teori komunikasi itu membedakan mana yang dikatakan sebagai Frankfurt School dengan Chicago School. Jadi buat Bapak Ibu yang baru mendalami dunia komunikasi, Bapak Ibu nanti pasti akan berbicara tuh
Frankfurt School yang lebih agak kritikal gitu kan, dengan Chicago School yang agak lebih agak lebih positifis gitu loh. Tapi dia lupa tahun 1960 muncul Stuart Hall di Inggris itu sendiri dengan paradigma cultural studies yang tidak juga positifis, yang tidak juga kritis gitu loh. Yang tidak mewakili Frankfurt juga tidak mewakili itu, dan objeknya sangat berkembang sekali. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya silakan aja Bu gitu loh. Silakan aja mau pakai mau pakai paradigma apa dengan segala macam. Cuma memang eh, leveling bukan leveling mahasiswanya, leveling kitanya harus diturunin gitu. Saya bicara ini khusus buat Bu Gayatri ya. Maksudnya apa? Kadang-kadang begini, kadang-kadang kita tuh mengharapkan lebih kepada mahasiswa, Bu. Kamu menganalisis berita itu pakai framing mah sederhana. Padahal itu metodologi gitu loh kalau buat saya gitu loh. Nggak bisa kita mengatakan bahwa framing itu sederhana. Kamu jangan pakai framing deh. Karena tesisnya sudah banyak skripsi yang pakai framing. Nggak ada buku yang melarang penggunaan metodologi kan. Tapi itu kan terjadi gitu loh Bu. Di lapangan itu terjadi. Karena mungkin kita sudah membimbing 1000 orang pakai framing, akhirnya kita yang bosan dan kita memaksakan itu di level mahasiswa. Gitu loh. Jangan pakai framing terlalu sederhana. Hello, level mereka itu memang levelnya di sederhana itu gitu loh. Gitu loh. Akhirnya kita memaksakan mereka untuk mengikuti kita, bukan menjawab dengan oke, ternyata ini tepat metodologinya gitu. Dan itu nggak terjadi di kampus Bapak Ibu, di kampus saya terjadi itu. Bahkan sudah menjadi regulasi, mahasiswa tidak boleh lagi pakai semiotika, framing sama wacana karena skripsinya sudah ribuan pakai itu. Padahal saya bilang itu kan metode, orang bisa memakai apa saja. Mungkin kita sudah membimbing 1000 orang pakai semiotika, kita muak sampai muntah-muntah. Tapi buat mereka tuh baru gitu loh, Bu. Gitu loh. Mereka itu baru gitu loh. Framing aja mereka nggak tahu gitu kan. Mereka harus belajar lagi. Jadi kadang-kadang itu yang saya bilang bahwa ayo kita turunin dikit, jangan sampai pengalaman kita jejilin ke mereka. Jadi ketika mereka pakai naratif paradigmanya terus kita melihatnya sederhana, bagi kita yang sudah levelingnya mahasiswa doktoral seperti ini mungkin sangat sederhana. Sederhana banget bahkan gitu kan. Tapi kita lupa buat mereka itu sulitnya nauzubillah gitu loh. Nah, kita saja tinggal ngarahin bahwa pasti kita akan tanya kenapa kamu milih metode ini. Ketika dia punya contoh-contoh yang tepat ya silakan. Sama seperti analisis isi. Bagi banyak orang apa sih analisis isi dalam komunikasi? Cuma ngitung berapa 5W1H dengan segala macam gitu kan. Padahal mereka lupa yang namanya analisis isi itu buku Krippendorff itu gitu kan tentang konten analisis itu ngitungnya tuh luar biasa. Belum lagi seandainya analisisnya hanya berlaku pada teks ya. Tapi analisis isi yang Krippendorff dipakai untuk menganalisis isi TV, siaran visual gitu kan. Ya nggak tepat. Kenapa? Karena di TV itu ada namanya konten analisis kualitatifnya Alteide gitu loh. Jadi kalau saya ingin melihat visual itu ada si Alteide-nya gitu kan. Kalau melihat analisis isi secara pemberitaan di situ. Jadi ini kan berkembang yang sangat luar biasa gitu. Belum lagi analisisnya Bernard Berelson gitu kan. Sama pemakaian semiotika sama semiotik. Orang kadang-kadang mencampurkan itu padahal kan ada arus semiotika dan ada arus semiotik sendiri dan itu pendekatan yang sangat berbeda gitu kan. Yang satu hanya berbicara soal bagaimana bahasa dan realitas sosial budayanya itu muncul, yang satu berbicara tentang bagaimana konstruksi terhadap bahasa itu sendiri. Jadi begitu Bu Gayatri. Jadi mulai sekarang, dulu saya sama kayak Bapak Ibu lah. Ketika jadi dosen, pakai framing saya langsung framing kayak gitu doang, masa diteliti pakai framing. Padahal kita lupa bahwa itu standar kita. Standar kita yang sudah membimbing ribuan, ratusan, sudah kuliah S2, udah jurnal di mana-mana. Karena kita terlalu asik mendengarkan framing berhari-hari. Sementara bagi mahasiswa, mereka baru tahu framing itu kayak gitu. Jadi yang buat kita sederhana, buat mereka tuh luar biasa. Gitu Bu Gayatri. Terima kasih Kang Arul. Terima kasih.
Jadi pilihan metode itu tidak ada masalah. Ya, pilihan metode mau pakai apa saja bisa. Yang paling penting adalah statement-nya. Jadi itu. Jadi ketika seandainya Ibu mau pakai apa difusi inovasi boleh gitu kan. Tapi kan kita lupa bahwa difusi inovasi itu kan muncul bukan berbicara soal YouTube kan. Maka harus ada academic statement-nya satu paragraf bahwa fenomena kategorisasi yang kita pakai dalam teori difusi inovasi ini untuk didekati menjelaskan fenomena yang ada di YouTube. Nah, itu academic statement itu yang kadang-kadang kita tuh lupa gitu loh. Udah kita ambil aja, oh kita pakai simbolik interaksionisme, kita pakai kultivasi, kita pakai Erving Goffman untuk menjelaskan Facebook. Padahal dia lupa Erving Goffman tuh hidupnya tahun berapa. Karyanya 1960. Gitu kan. Karya 1960 itu berbicara soal masyarakat. Di mana rasis itu masih ada di situ. Di mana representasi seseorang tuh terbangun imaginarinya di kita gitu loh. Ini ingin menjelaskan sesuatu di dunia media sosial yang berbeda seperti ini sebagai contoh ya. Dulu kita mengenal bahwa masyarakat itu merupakan merupakan masyarakat yang satu leveling gitu kan. Kita akan berbicara Raymond Williams lah kalau mau bicara komunitas itu kan. Kita berbicara tentang satu ide, satu nilai, satu satu kawasan geografis gitu kan. Itulah komunitas. Maka muncullah ada yang dikatakan komunitas individual, kemudian ada organisasi, society, sampai world system. Tapi kemudian kan berkembang, muncullah Tonis kan. Tonis mengatakan bahwa masyarakat itu ada yang cair, ada yang padat gitu loh. Makanya dia menyebutkan sebagai, masyarakat itu ada yang Gesellschaft dengan Gemeinschaft gitu loh. Masyarakat yang memang cair, yang bisa jadi lo dari berbagai daerah, lo tinggal di situ gitu kan, dalam satu RT maka disebut komunitas. Tapi ada juga yang padat memang dari awal di situ. Nah, sejak Tonis itu muncul lagi gitu kan. Saya lupa namanya. Imagine community, masyarakat yang terimajinasikan gitu kan. Siapa ya? Bedekian atau siapa ya? Pokoknya ada tuh. Ada yang namanya imagine community, masyarakat yang ini. Kemudian muncul lagi di situ kan Gottreich yang mengatakan sama juga Manuel Castell, kemudian Tim Jordan, ketika dunia itu sudah mulai digital, maka muncullah masyarakat network society. Jadi ketika kita memakai teorinya Goffman yang berbicara masyarakat society dalam social system seperti yang di leveling yang kiri ini, terus menjelaskan masyarakat yang di sebelah kanan gitu kan, masyarakat digital gitu kan, yang putus-putus, maka harus ada bridging gitu loh. Harus ada jembatan pernyataan akademis gitu loh, Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbicara tentang isu-isu kontemporer komunikasi, mau tidak mau akhirnya kita harus berdiskusi pada diri kita sendiri gitu. Bahwa sebenarnya buku yang kita menjadi landasan kita pakai itu apa. Gitu, Bu. Ya, terima Enak ini kasih. memang kita diskusi sambil ngopi gitu kan ya. Makan Iya. singkong rebus gitu kan. Jengkol goreng, terong goreng dicocol pakai sambal terasi kan luar biasa. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berdiskusi? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Oh, suara saya udah mulai. Mangga Bapak Ibu? Atau mulai pusing? Ya namanya juga kuliah malam-malam. Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutin. Oke, kalau nggak ada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan berbicara soal ini. Jadi ketika kita berbicara tentang isu-isu kontemporer komunikasi, maka kita akan berbicara sesuatu yang ya early 2000-an lah. Teori-teori tentang identitas, pertarungan identitas, tentang digital ekonomi, ekonomi digital gitu kan. Kemudian soal buruh digital gitu kan. Soal PR digital yang baru, kemudian juga bukunya Bells and Bells itu kan
IMC gitu kan, berbicara tentang banyak hal gitu, tentang gender juga, tentang profetik juga gitu kan. Jadi banyak isu-isu baru yang Bapak Ibu mesti jelaskan gitu kan. Ini ada beberapa e-book, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cari sendiri atau nanti saya kirimin di grup. Tugas Bapak Ibu adalah memilih salah satu buku ini gitu kan. Kemudian Bapak Ibu boleh hanya sekadar menerjemahkan mangga, dibikinin makalah juga mangga gitu kan. Yang penting nanti pekan depan kita akan menyaksikan 3 orang, pekan depan semuanya 2 pekan ya, kita 2 pekanan ya? Oke, 2 pekan yang akan datang semua tugasnya sudah selesai ya. Bentuk tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu bikin makalah ya. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu bikin makalah. Saya hanya menyuruh Bapak Ibu menceritakan beberapa topik yang Bapak Ibu pilih di buku yang tadi. Jadi kita masing-masing kayak kuliah satu bab di buku lah gitu. Jadi kalau seandainya tugasnya hanya translate, silakan. Cara Bapak Ibu mengindonesiakannya saya nggak usah mikirin deh, gitu kan? Ya, jadi Bapak Ibu silakan saja ditranslate, tapi nanti di share ke teman-teman di sini, gitu kan? Buku-bukunya ini. Oke, tinggal dipilih tuh, ini ada 12 buku. Contoh Marx in the Age of Digital Capitalism itu ada puluhan bab itu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih 1 atau 2 bab saja. 1 bab, jangan 2 bab karena beda fenomenanya. 1 bab saja, kemudian ditranslate gitu kan. Kemudian ya ceritakan itu di kuliah kita 2 pekan yang akan datang. Tapi wajib 2 minggu yang akan datang udah selesai. Karena saya juga, karena kan saya tidak minta makalah kan yang harus Anda mikir segala macam, ini translate saja. Jasa translate. Soal Bapak Ibu mau pilih yang mana ya silakan saja. Gitu kan? Silakan saja untuk menilai. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kayaknya kondisi saya tidak memungkinkan untuk lanjut sampai. Izin Prof, mohon maaf. Ya, monggo Bu Santi. Mau Bu Santi dulu apa saya dulu Bu Santi? Enggak. Bapak silakan Mas Ketua. Oh ya. Yang apa namanya? Itu namanya bentar. Ini namanya Benedict Anderson. Oke. Benedict Anderson itu Imaginate Community baru nongol. Silakan. Kang Arul izin mau nanya, ini yang bukunya dari 12 ini aja atau kita boleh ngambil buku lainnya, soalnya kayaknya 12. Hanya dari 12 ini aja. Oh, 12 ini aja. Oke. Ya, hanya 12 ini aja. Oke, Kang Arul. Ya, silakan yang lain. Nanti saya coba untuk beberapa semua e-book ini saya coba untuk naikin ke grup WhatsApp ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu bisa nyari sendiri ya juga nggak apa-apa. Saya harus nyari-nyari di antara ribuan e-book yang saya simpan. Silakan. Mohon maaf izin Prof. Yuk. Ya. Punten Prof, mau tanya, artinya satu buku itu yang kita pilih satu kelas, lalu kita bagi untuk pembahasan per babnya, begitu Prof? Enggak. Mohon maaf. Bebas saja. Jadi nanti e-booknya saya share, Bapak Ibu tinggal baca buku di sini, gitu kan. Nanti saya serahkan ke ketua kelas, jangan sampai nanti, oh saya mau ngambil yang Marx and the Political Economy of Media. Saya ngambil bab 5-nya, jangan sampai teman juga ngambil yang bab 5 gitu. Jadi bebas saja di antara 12 buku itu, Ibu mau ngambil yang mana gitu kan. Satu-satunya bab yang nggak boleh adalah kata pengantar, gitu kan, dan penutup gitu loh. Ini enak aja kan, Kang Arul bilang, oh Kang Arul nggak membatasi Pak. Gitu kan. Baik Pak, baik. Pengantar aja. Jadi bukunya bebas ya Prof ya? Ya. Kita individu pilih, lalu di dalam buku itu kita pilih juga yang mana yang mau kita bahas gitu ya Prof? Ya, kita terjemah, maksudnya kita kupas isinya begitu ya Prof? Ya, nggak dikupas. Saya tidak ingin ini ya Bapak Ibu mengubah. Delivery saja. Oke, delivery baik, isi siap. bab itu delivery baik. isinya apa? Baik. Hatur nuhun Prof. Tinggal ditranslate, kecuali kalau Bapak Ibu merasa tugas Kang Arul ini terlalu ringan gitu. Saya ingin bikin makalah, saya bikin analisis segala macam. Nggak apa-apa kalau kayak gitu nanti saya ubah lagi gitu. Nah, jangan Prof, ampun Prof. Ampun Prof, itu aja. Yang penting kan kita bisa cepat selesaikan Bapak Ibu. Iya, benar. Terlalu banyak beban lah gitu loh.
Jadi silakan pilih beberapa silakan Bapak Ibu silakan memilih dari 12 ini, kemudian dari 12 buku ini ada satu bab yang menarik, ya sudah ambil terus jelasin. Gitu. Jelasin nanti bentuknya, tugasnya bentuk makalah juga harus ditulis gitu kan, karena kan memang harus dilaporkan kan sebagai bagian dari bagian penilaian KBM gitu kan. Kegiatan belajar mengajar, kemudian PPT-nya juga nanti akan disampaikan. Jadi pekan depan tuh saya akan tunjuk 3, 4, bisa 5 orang untuk langsung bercerita. Kita diskusi, kita akan lebih banyak diskusi. Maaf, Kang Arul. Ya, Kang mau tanya Kang. silakan. Siapa duluan nih? Kalau aku cuma mau tanya Kang, untuk PPT-nya ada batasan nggak? Kadang kan ada dosen yang bilang cuma 5, enggak ya? Enggak, bebas saya mah. Kalau Ya, bisa thank you, sih, Kang. saya jangan bikin kriteria-kriteria, nanti surat Al-Baqarah nongol lagi tuh. Karena terlalu banyak bertanya sapinya jenisnya kayak gimana. Gitu. Silakan. Ya, saya Kang Arul. Ya. Dalam satu buku itu kalau dipilih oleh 2 orang, 3 orang boleh kan? Satu buku boleh. Jadi, seandainya satu buku, Marx and Political, yang milih 5 orang, tapi babnya beda-beda. Gitu lah. Nggak apa-apa. Siap. Yang penting Anda koleksi dulu buku-buku ini nanti biar dibaca dulu, jangan buru-buru karena tugas Bapak Ibu kan tidak bikin makalah. Tapi kalau seandainya itu topiknya menarik, udah tinggal di-scan pakai cam scanner, bayar 78.000, dia langsung mengubah itu menjadi Word, pindahin ke Google Translate, udah itu yang dilaporin ke saya, udah itu aja. Nanti kita baru bercerita gitu loh. Silakan pembacaan Bapak kayak gimana, nanti kita banyak diskusi. Kecuali kalau itu terlalu mudah, nggak apa-apa, nanti saya ubah lagi bentuk tugasnya gitu kan. Bapak Ibu harus bikin makalah, topiknya ini, minimal referensinya 40, jumlah halamannya 20, nggak apa-apa. Jangan Kang, jangan Kang. Siapa Jangan. tahu. Keriting tambah otak. Jangan Kang. Iya. Jadi sebenarnya kita belajar bersama aja nanti, modelnya belajar bersama aja. Jadi nanti masing-masing orang menceritakan, oh gini loh. Gitu. Itu ini beberapa sangat menarik sih sebenarnya. Saya sih harapannya setelah kuliah ini teman-teman bisa bikin satu artikel, nanti kita terbitin dalam bentuk buku sih. Gitu loh. Kalau soal penerbit jangan khawatir, saya punya banyak slot penerbit minta terus naskah saya, tapi saya nggak bisa nulis. Jadi kalau teman-teman nanti dari hasil pembacaan satu bab itu nanti mau ditambahin dengan fenomena di Indonesia, dialog dengan teori yang lain, silakan nanti setelah kuliah dengan saya gitu loh. Nanti kita bukukan gitu loh. Nggak ada biaya. Ajarin kita nulis, Kang. Kalau kan ngajarin nulis banyak tuh. Iya. Kalau ngajarin nulis di luar mata kuliah saya mau. Artinya 2 jam mata kuliah ya. Kita nongkrong di kampus siapa atau di mana, karena pendekatannya berbeda Bapak Ibu. Kalau nulis akademik tuh pendekatannya harus berbeda dengan menulis populer. Ada beberapa teman-teman yang nulis buku akademik komunikasi itu sebenarnya bisa dituntut secara hukum karena dia mengutip banyak teori tapi tidak pakai body note atau footnote-nya. Nah itu kalau di Eropa di Barat itu nggak boleh. Saya banyak menemukan buku komunikasi itu udah 3-4 lembar nggak ada kutipan-kutipannya. Sama seperti ini, bahwa komunikasi yang terjadi di awal-awal itu seperti jarum hipodermik, di mana sebuah konten itu bisa mempengaruhi audiens secara pasif gitu. Udah nggak ada dikutip apa gitu, bahwa itu pernyataan siapa, jarum hipodermik itu siapa. Nah bedanya di situ Bapak Ibu. Ya, saya banyak menemukan buku komunikasi yang tidak mengutip itu komennya siapa. Padahal itu kan statement teori yang harus kita tarik itu siapa yang ngomong. Nah, itu berbeda pendekatannya sangat berbeda banget. Silakan Bapak Ibu kalau saya mau ngobrolin buku nanti di luar aja. Saya suka ngopi, suka ini, kita bisa lebih. Saya masih punya slot 9 di 3 penerbitan. Wow. 2 tahun ini saya tidak menulis naskah apapun lagi gitu kan, karena saya masih punya naskah yang lain. Mereka selalu minta bareng sama kita. Ayo, saya sih oke aja kan. Asal jangan malas. Bu Gayatri itu pernah ikut pelatihan nulis sama saya tuh. Pasti karena malas nggak akan. Saya udah kasih rumusnya kan Bu.
Iya, udah Iya. lupa lagi. Ya, Maaf, udah bagi, lupa bagi. lagi. Udah lupa lagi, mesti belajar lagi dari nol besar. Eh, Kang Arul, maaf ini saya jadi terus terang agak bingung dengan tugasnya. Boleh bertanya ya Mbak Vio, apa masih mau nanya Nggak lagi? apa-apa, nggak apa-apa, mangga. Ini jadi Saya udah. Oke, jadi dari beberapa buku ini, 11 buku ini, nanti kita buat milih salah satu babnya, diterjemahkan atau mungkin dikasih contoh atau bla bla bla, kemudian bikin PPT. Jadi ada dua gitu, dua jenis. Ya, jadi yang Anda terjemahkan nanti ditaruh di Microsoft Office, Word. Oke. Ya. Dan itu harus lengkap dengan covernya kan, karena kan tugas apa formatur kan kayak gitu kan, Bapak Ibu. Gitu loh. Jadi harus lengkap dengan covernya, nggak perlu kata mengalir, udah langsung dalamnya terjemahannya aja. Oke. Gitu loh. Terus satu lagi Setelah PPT. PPT, karena kan kalau tampilin dalam bentuk Word kan nggak enak juga kan kita ngelihatnya kan, gitu kan. Jadi bikinlah PPT. Udah itu aja sih. Oke, ya. Terima kasih. Mau dibikinin video YouTube juga nggak apa-apa, bagus juga kok. Izin Kang Arul. Oh, mangga, Mas Arya. Ini kan judulnya beraneka ragam ini ya. Kemudian untuk pengarangnya sendiri apakah ditentukan atau bagaimana untuk misal satu tema komunikasi gender, pengarangnya siapa gitu? Enggak, ini aja. Pokoknya saya menyerahkan 12 cover buku ini. Kemudian Bapak Ibu yang normalnya adalah lihat dulu semua bukunya. Lihat dulu daftar isinya. Ketika ada satu daftar isi yang juga terkait dengan disertasi yang akan ditulis atau apa, maka pilihlah topik itu di bab itu, gitu kan, dari buku yang manapun, kemudian terjemahkan. Udah gitu aja yang saya minta. Siap, makasih Kang Arul. Yo. Tapi jangan tabrakan, makanya koordinasi dengan ketua kelas penting. Nanti orang ngambil yang Christian Critical Theory of Communication, ngambil bab yang ketiga semuanya, kan jadi nggak menarik juga. Nanti Bapak Ibu list aja ya, mau ngambil buku apa, chapter berapa. Ya, betul. Baik. Kayaknya lihat aja dulu kan punya Pak baca. Lihat aja dulu. Menerjemahkan itu nggak sampai 20 menit Bapak Ibu. Pakai Google Translate aja, nggak usah mikir yang pusing-pusing. Nggak usah bayar orang terjemahan, enggak lah. Pakai Google Translate. Lebih mudah. Saya kalau bisa mempermudah, kenapa kita harus mempersulit? Betul nggak? Betul. Karena saya paham Bapak Ibu jauh lebih sulit untuk bayar 190 juta itu kan. Aduh Kang, betul sekali Kang. Jadi saya tidak akan mau menambahi beban Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Aduh. Ya. Aku baru bayar 15 juta Kang, pingsan langsung. Iya, Bu. Tapi percayalah setelah Izin bertanya, Kang. Ya, mangga, siapa lagi? Mbak Rayung. Iya, Kang. Izin bertanya, ini untuk tugasnya nanti dikumpulkan by email atau nanti setelah kita presentasi? Nanti aja setelah presentasi. Baik, makasih Kang. By file. Jadi jangan ngumpulin satu-satu, di ketua kelasnya aja yang kumpulin. Oh, siap. Setelah presentasi ya Kang ya? Siap, terima kasih. Lanjut bertanya, Kang Ruli. Ya, jadi ini terkait durasi presentasi. Kita kadang-kadang itu ya asik-asik aja gitu ya, bikin presentasi dan mungkin bisa durasinya agak lama gitu ya. Nah, supaya kita bisa menyesuaikan dengan PPT yang kita buat, kira-kira berapa durasinya untuk satu orang ya untuk presentasi gambaran aja? Paling banyak 15 menit. 15 menit? Paling lama itu. Oh iya, baik. Ya. Jangan lama-lama. Oke, baik Pak. Pembukaan aja udah 2 menit kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar hari ini? Hari ini saya mencoba membawa buku Marx and Political Economy of the Media. Nah, dalam buku ini ada 12 bab. Saya ngambil satu bab di bab ketiga judulnya. Itu udah 2 menit, Pak. Jadi 15 menit aja. Itu pun biar santai-santai. Kita lebih enak diskusi nanti. Yang penting
Jadi sebenarnya tujuan saya adalah kalau bisa sih ngambilnya beda-beda nih bukunya. Jadi setelah kuliah selesai, kita udah seolah-olah udah membaca 12 buku ini gitu. Inginnya begitu. Oke Bapak Ibu, kayaknya ada lagi ditanyakan, silakan kalau mau ditanyain mangga. Silakan. Kalau enggak kita ketemu pekan depan. 2 minggu kan, Kang? 2 minggu. Iya. Wah, udah bulan puasa itu. 2 minggu. Oh iya, Ya, tanggal udah 24 ya. itu. Ya. Kalau dia 24 mulai puasa. Ya, Iya, Kang. Kalau Lewat puasa kita gimana, terawih, Kang? Ya, terawih kita lewat, Kang. Ya, kalau karenanya kita puasa, ya pasti saya akan batalin puasa ketika malam-malam kuliah. Iya, Kang. Biar saya kuat. Siap. Siap. Kalau puasa tetap kuliah, Bu. Iya. Jadi sebelum ya kita mulai dari jam 5 lah atau setengah 5. Jadi pas maghrib itu ya udah kita bubarin kuliah. Bentar aja. Apa kuliah subuh juga nggak apa-apa, karena mau jam 2 subuh aja Kang Arul gitu. Oke. Ya. Oke Bapak Ibu, terus kalau seandainya mau ketemu dengan saya untuk nyalin 36.000 e-book sama jurnal-jurnal, nanti tinggal dikontak aja ya. Oke. Tinggal dikontak aja, tinggal disalin. Kalau mau diskusi segala macam, kontak-kontak aja. Kang Arul, maaf mungkin satu lagi Kang Arul pertanyaan, maaf sekali. Saya juga ingin tahu kira-kira nanti untuk semester akhir, maksudnya tugas UTS atau tugas-tugas apa lagi kira-kira yang akan kita hadapi selama semester ini, UTS, UAS ataupun apapun itu, mungkin ada gambarannya Kang Arul untuk mata kuliah ini? Nggak ada saya mah. Udah itu kalau tugas menerjemahkannya udah selesai, buat saya mah udah aja. Saya anggap UTS aja sama tugas formatur. Kecuali kalau Bapak Ibu, Kang Arul saya udah bayar 190 juta, saya ingin UTS Kang Arul, ya udah saya bikin UTS. Nanti kan paruh kedua bukan saya. Ada gitu. Pak Syihab kan. Nanti modelnya beda lagi. Artinya Oke. Baik. Setiap dosen punya model masing-masing, tapi ini my model ya seperti inilah. Siap Kang Arul, you are the best. Makasih banyak Kang Arul. Siap. Sama juga kalau Bapak Ibu ingin nyari promotor atau kopromotor, boleh tunjuk saya juga nggak apa-apa. Karena saya udah 3-4 tahun kan jadi promotor di Sahid, jadi kopromotor juga. Siap Kang. Siap Kang. Terima kasih. Biar cepat Dosen yang baik itu dosen yang pengertian Kang. Iya nggak apa-apa Bu. Saya paham karena saya pernah S3 juga kan, jadi tantangannya jauh lebih luar biasa. Gitu. Terima kasih Kang Arul. Siap. Silakan Terima Bapak. kasih Kang Arul atas pengertiannya. Iyalah. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Selamat bergabung. Ada beberapa orang nih kayak dari Bu Juliana, Mbak Ferdiana V, Mas Iskandar Hasibuan, gitu kan. Jadi tadi kita udah berdiskusi dengan banyak hal. PowerPoint saya itu ada di buku Little John ya. Jadi tinggal dicari aja buku Little John. Buat mereka yang latar belakangnya bukan komunikasi, kayaknya wajib deh beli ensiklopedia komunikasi. Itu Little John dengan Karen Moss kalau nggak salah. Ya, agak mahal 200 Karen Moss ya, 290-an. Tapi udah beli buku itu Bapak Ibu udah belajar gitu loh. Karena edisi terbaru, ada edisi terbaru. Itu cuma 2 lembar, 3 lembar. Jadi mau bicara apa difusi inovasi, udah dia menjelaskannya 2 lembar aja. Daripada Bapak Ibu beli bukunya yang tentang difusi inovasi, itu berat berapa ratus halaman gitu kan, Bapak Ibu nggak dapat ininya. Jadi untuk pengantar awal buat teman-teman yang bukan latar belakang komunikasi, kayaknya wajib koleksi buku itu, nanti berguna kok untuk disertasinya. Prenada ya Kang? Apanya? Prenada Media. Kalau nggak salah Prenada Media. Berarti bahasa Indonesia ya Kang? Bahasa Indonesia, udah bahasa Indonesia. Wah, udah bagus. Syukurlah. Nanti minta kontaknya ke saya ya, saya kasih kontaknya, bilang aja temannya Kang Arul, Bapak Ibu langsung dapat diskon 25-30% itu. Wih, siap. Mantap. Ya.
Nanti saya kasih Mantap, orang Kang. marketingnya, bilang aja, Mas, ini saya disuruh Kang Arul nih, gitu. Diskon Siap, ya, Kang. langsung dikasih tuh 25%, 20%, 30%. Itu langsung dikasih. Kita beli kolektif aja kali ya, Kang ya? Ya nggak tahu, jangan nanya Iya. saya udah beli, gitu kan. Kalau saya mah udah beli, gitu kan. Ya, setuju Bagus teman-teman di kolektif. sini. Ya, setuju kolektif. Kolektif ya. Iya, kolektif. Buat mereka yang bukan komunikasi ya, yang orang komunikasi pasti udah di rumahnya udah banyak banget tuh bukunya. Yang dipajang, dibaca belum Iya tentu. betul. Pajang doang. Sampai lupa beli apa aja. Kalau udah Itu, buka. itu di Jepang ada penyakitnya, Bu. Memang penyakit beli buku. Di rumah saya itu ada mungkin 400 buku yang diplastikin, nggak saya baca. Betul. Cuman hobi beli, naro, terus tiap hari ngeliatin aja. Bacanya udah. Benar-benar. Heeh. Oke Bapak Ibu, karena sudah terlalu malam, Bapak Ibu juga harus menjalankan kewajiban hari Jumat. Maksudnya melakukan kewajiban yang lain gitu kan. Dan selamat bergabung di mata kuliah ini. Kalau ada apa-apa terkait dengan media digital, komunikasi digital, etnografi, kontak aja gitu kan. Di luar kuliah juga nggak apa-apa. Mau bicara soal apapun, mau ngeriset bareng, mau nulis bareng, kontak aja. Saya feel free to contact. Tapi nggak bisa ditelepon, hanya bisa di WA. Ya, nanti setelah WA, Kang Arul kita telepon, nah baru saya bisa. Karena saya tidak pernah menghidupkan ringtone di HP. Nah, kita WA. Oke, terima kasih. Ya, Selamat beristirahat, berbahagia. Mungkin Bapak Ibu ingin gosip-gosip kan. Menggosipkan apa tadi, saya udah masuk pada masih gosip kan, tapi ya saya tinggalkan forum ini ya buat bergosip lebih lanjut. Terima kasih, Kang. Terima Terima kasih, Kang Arul.